Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir. 40 tahun di padang gurun berjalan dalam kasih Tuhan. Bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir. 40 tahun di padang gurun berjalan dalam kasih Tuhan. Tuhan memberikan mana dari langit, tiang awan dan api. Tuhan menyediakan berkat yang berlimpah di tanah perjanjian. Tuhan memberikan mana dari langit, tiang awan dan api. Tuhan menyediakan berkat yang berlimpah di tanah perjanjian. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Nah adik-adik, kita berjumpa lagi nih dengan Kak Anggi. Kak Wahyu. Kak Sestu. Kak Heni. Ya, kita hari ini akan memulai ibadah sekolah minggu online. Nah adik-adik, Kak Anggi mau ngasih tahu nih, Kak Anggi punya satu sobat. Satu sobat ini yang sangat setia sekali. Siapakah dia? Ada yang tahu mungkin kakak-kakak? Namanya adalah Yesus. Iya, benar banget. Nah, adik-adik kita mau nyanyikan satu buah lagu Ada Sobatku Yang Setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, Anggi, kok kayaknya masih lemas sih Kak? iya nih, kayaknya Iya, masih lemas semangat nih, ya. Kak. Kayaknya kita harus bangkit berdiri Iya, dulu kita nih bangkit adik-adik berdiri, ya. ya. Adik-adik kita bangkit Kita berdiri. bangkit. Kita menyanyikan satu kali lagi ya Kak Wahyu. Sambil tepuk tangan ya Kak Anggi ya. Iya, betul. Yang Ya, mau sambil tepuk. pakai gerakan ya Kak. Boleh banget. Boleh, ayo semangat. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
kita udah pujian nih tentang ada satu sobatku yang setia. Nah, yang namanya Yesus. Nah, karena Yesus itu adalah sobatku yang sangat setia, maka Yesus akan menjadi satu-satunya di hati kita semua ya kakak-kakak. Amin. Ya, betul Nah, Kak Anggi. Nah, kita sekarang akan memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita mau melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Nah, berdoanya akan dipimpin oleh Kak Wahyu. Oke, adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah dan juga mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan Kasri sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bisa berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan, juga bersekolah minggu bersama walaupun melalui media. Kami bersyukur karena melalui ini kami juga dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhir kepada tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Firman-Nya sebelum kita dengar, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu baca Alkitab dan doa tiap hari. Jangan lupa adik-adik di rumah juga siapkan Alkitabnya ya. Kita siapkan Alkitab, lalu siapkan hati juga. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan sambil memuji Tuhan. Lagunya baca Alkitab ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, bertemu kembali. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat 36. Tapi kali ini kita akan menghafalkan ayat hafalan kita Matius pasal 6 ayat 11.
Berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bagian dari doa Bapa kami. Ulangi sekali lagi ya. Matius 6 ayat 11. Berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayo, siapa adik-adik yang percaya kalau Tuhan pasti memberikan segala yang kita butuhkan, termasuk makanan? Pasti semuanya percaya kan adik-adik? Di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang beberapa orang yang tidak percaya kalau Tuhan dapat memberikan segala kebutuhan kita. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dengan seluruh keluarga, harta milik mereka terus mengikuti Musa melalui sebuah padang gurun. Tibalah mereka di sebuah padang gurun Sin, dan mereka selalu mengeluh karena mereka merasa kelaparan. Bahkan mereka menggerutu dan memarahi Musa mengapa Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir kalau di tempat itu mereka kelaparan. Rupanya mereka sudah lupa dengan janji Tuhan. Pada akhirnya melalui Musa Tuhan berfirman kepada mereka bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan mereka sehingga orang Israel ini tidak perlu merasa khawatir. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Keesokan paginya terdapat banyak roti mana berwarna putih mereka temui di sekitar perkemahan mereka. Dan apa yang terjadi berikutnya? Pada sore hari, datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak bangsa Israel. Dan itulah makanan mereka. Pada pagi hari, mereka memakan mana, dan pada petang atau sore hari, mereka memakan burung puyuh. Dan itu mereka dapatkan mulai hari pertama sampai dengan hari kelima. Dan Tuhan memberikan peraturannya bahwa setiap orang mengambil sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi jika mereka mengambil lebih, maka keesokan harinya mana dan burung puyuh itu menjadi busuk. Tuhan memerintahkan melalui Musa agar pada hari ke-6 mereka mengumpulkan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Jika pada hari pertama sampai kelima mereka mengumpulkan setiap orang 1 gomer, maka pada hari ke-6 mereka harus mengumpulkan setiap orang 2 gomer. Adik-adik tahu tidak? 1 gomer itu sama dengan 3,6 liter. Mengapa pada hari ke-6 mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat masing-masing orang? Karena pada hari yang ke-7 atau hari Sabat mereka harus beristirahat. Besoknya pada hari ke-7 yaitu hari Sabat, ternyata mana tidak bau dan tidak ada ulat. Tetapi orang yang tidak menyimpan mana, mereka tidak mendapatinya di padang gurun. Akhirnya bangsa Israel makan mana selama 40 tahun di padang gurun. Dan itulah cara Tuhan memelihara hidup mereka. Akhiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu berterima kasih untuk berkat makanan, berkat-berkat apapun itu. Terima kasih ya Tuhan untuk orang tua yang bekerja sehingga kebutuhan kami dicukupkan. Terima kasih juga kami boleh melakukan kegiatan bersama keluarga kami. Biarlah hari ini kami melakukan hal yang baik, yang menyukakan hati Tuhan, menyukakan orang tua kami,
Dan semuanya itu Tuhan menjadikan berkat bagi kami. Dengarkanlah permohonan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Hari Minggu adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Lala di sini. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhannya menceritakan bahwa Tuhan Allah mengirim mana dan burung puyuh untuk memenuhi kebutuhan makanan bangsa Israel tiap hari. Nah, waktu mereka kumpulkan serpihan mana, tentunya bangsa Israel membawa wadah atau tempat ya untuk menaruh mana tersebut. Nah, sekarang Bu Lala mau ajak adik-adik buat suatu wadah atau tempat, dan juga Bu Lala mau ajak adik-adik buat burung. Bahan-bahannya gampang kok. Yuk kita lihat apa aja yang dibutuhkan. Ya, bahan-bahannya kita hanya membutuhkan berbagai macam warna kertas lipat. Serah bebas adik-adik pilih ya. Juga gunting dan bolpen. Sekarang kita akan membuat kotak. Kertas lipatnya kita bagi dua, kita lipat, bagi dua, kita lipat lagi. Lalu kita lipat setiap sudut ke tengah. Kita lipat, rapihkan, lipat, rapihkan. Ya, sesudah semuanya 4 sudut kelipat, kita balik. Sama, kita lipat lagi ke 4 sudutnya masing-masing ke tengah. Ya, lipat lagi. Lipat lagi. Sudah beres semua. Sekali lagi kita balik. Dan kita lipat kembali masing-masing sudutnya ke tengah. Gampang kan? Nah, sudah beres, semuanya terlipat ke tengah, lalu kita buka. Kita buka sampai kelihatan warna putihnya. Setiap sudut-sudutnya kita buka. Kita tekuk ke bawah ya, kita buka lagi, tekuk ke bawah, kita buka lagi, tekuk ke bawah sampai bentuknya seperti ini. Sesudah itu, kita lipat bagian tengahnya. Lipat lagi bagian tengahnya. Nah, sekarang kita tinggal bikin lubang tuh di tengahnya. Kita kuncupkan ke tengah, bikin lubang, kita kuncupkan ke tengah, bikin lubang lagi, kita kuncupkan ke tengah, dan satu lagi. Kita bikin lubang, kita kuncupkan ke tengah. Nah, sudah beres kotaknya. Nah, kotaknya sudah jadi seperti ini. Kotaknya bisa kalian pakai untuk wadah jepit, permen, atau karet, atau benang, atau benda-benda kecil lainnya. Lanjut, sekarang kita mau bikin burung ya. Nah, kertasnya kita lipat dulu segitiga ya. Lalu kita lipat lagi ke bawah seperti ukuran kurang lebih seperti ini. Kita lipat lagi ke dalam. Kita rapihkan. Nah, sudah rapi. Ujungnya ini kita lipat sedikit ke dalam. Kita tekuk dikit ke dalam. Dikit ke dalam. Ya. Udah itu, tarik ke atas. Lipat ke atas ya. Lipat ke atas. Satu, yang belakangnya juga lipat ke atas. Hampir jadi. Nah, sekarang kita ambil gunting. Kita gunting. Yang bagian putihnya kita gunting melengkung sedikit. Lalu sampai ke ujungnya kita gunting. Nah, tinggal dikasih mata. Jadi burungnya. Gampang kan? Nah, burungnya sudah jadi ya. Kalian bebas pilih warna burung sesuai dengan selera kalian. Yuk, sekarang kalian siapkan bahannya dan kalian buat sendiri di rumah ya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Kak Sridono.
Nah sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan kita mau bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa dan selalu memelihara kita, mencukupkan apapun kebutuhan kita. Nah adik-adik siapkan uang persembahannya, lalu adik-adik boleh masukkan di amplop. Setelah itu adik-adik boleh berikan kepada papa mama, nanti papa mama akan bawa ke gereja. Lagu persembahannya, pujian persembahannya Kak, kita mau bersyukur kepada kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik sekarang kita sudah memberikan persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan kita yang dipimpin oleh Kak Heni. Yuk adik-adik, kita mau satu dalam doa, adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk segala berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah curahkan melalui Papa Mama bagi kami. Ya Bapa, kiranya Tuhan saja yang akan memberkati persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan kami adik-adik yang kecil ini juga untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami. Berkati persembahan ini ya Bapa supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kalau kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan di dalam firman tadi oleh Kak Sridono, bahwa apa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Saat itu kebutuhan bangsa Israel ya adik-adiknya di dalam perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu sama, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena itu kita harus percaya, kita jangan khawatir bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita. Nah adik-adik, Kak, kayaknya ada satu lagu, ada satu pujian yang liriknya itu tentang kita nggak boleh khawatir, Tuhan pasti akan mencukupkan kita. Lagunya apa ya Kak ya? Apa Kok ya? lupa? Nah adik-adik nadanya gini. Na 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 na. Oh ya. Na 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 na. Ayo. Ya. Apa ya lagunya? Yang ada burung di udara lalu bunga Betul, gitu ya? betul. Oh iya ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Kita mengangkat satu buah pujian, judulnya Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, nah adik-adik ada Kak Sestu yang akan mau menutup ibadah kita dalam doa. Yuk, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kami untuk kami tidak perlu takut, cemas, ataupun khawatir terhadap masa depan kami, terhadap setiap kebutuhan, keinginan yang ada pada diri kami. Karena kami yakin, karena kami tahu kami punya Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Bapa di dalam surga, di pagi hari ini juga kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami bersyukur boleh mengikuti ibadah online yang sudah Tuhan persiapkan melalui guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu. Berkati juga setiap kegiatan sekolah minggu yang boleh berlangsung sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Sampai Sampai jumpa. jumpa.